Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Guyati Kamelia dengan NIM 12300210004. Kali ini saya akan menjelaskan tentang anatomi dan fisiologi sistem reproduksi pria dan wanita. Ini ada gambar dari reproduksi pria. Yang pertama ada kandung kemih. Kandung kemih ini berfungsi menyimpan urin hingga waktunya dikeluarkan oleh tubuh. Ada tulang panggul, vas deferens, yang ialah saluran yang melekat di sepanjang media ventral. Permukaan ginjal berfungsi menyalurkan sperma dari epididymis ke vesikula seminalis dan sebagai tempat menyimpan sebagian sperma yang belum dikeluarkan. Yang keempat ini ada uretra sebagai saluran pembuangan urin dari kantung kemih dan saluran sperma dari kantung semen. Ada penis yang berfungsi untuk proses bersenggama, dan testis tempat untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Ada skrotum yang melindungi testis dari trauma atau suhu internal. Ada epididymis yang menghubungkan testis dengan vas deferens dan untuk mematangkan dan menyempurnakan sperma. Angka 9 ada sacrum, yaitu tulang yang bentuknya seperti kurva yang dibentuk oleh 5 tulang belakang yang menyatu. Yang ke-10 ada vesikula seminalis, tempat penampungan sperma. Selanjutnya ini ada kelenjar prostat, penghasil cairan basah untuk melindungi sperma. Yang ke-12 ada kelenjar bulbouretral atau Cowper, penghasil lendir untuk melumasi saluran sperma. Ke-13 rektum, bagian bawah usus besar berukuran sekitar 15 cm dan terhubung dengan kolon sigmoid, berfungsi menyimpan dan menerima limbah dari kolon hingga saatnya dikeluarkan. Yang ke-14 ada tubulus seminiferus yang berfungsi memproduksi sperma dan hormon testosteron yang disebut epitelium. Lalu selanjutnya ada reproduksi wanita. Ini dia gambar-gambarnya. Selanjutnya adalah keterangannya. Ada ovarium, tempat terbentuknya sel telur atau ovum, hormon progesteron dan estrogen. Yang kedua ada oviduk atau tuba falopi sebagai saluran yang membawa ovum yang dilepaskan. Yang ketiga ada folikel, agregat, sel berbentuk bulat dan berisi gamet yang berkembang. Yang keempat ada corpus luteum, sel dengan ukuran bervariasi yang terbentuk di dalam ovarium selama proses ovulasi setiap bulannya. Yang kelima ada uterus atau rahim, organ otot berbentuk buah bir terbalik dari sistem reproduksi wanita, terletak di antara kandung kemih dan rektum. Uterus ini berfungsi untuk memberi makan dan menampung sel telur yang telah dibuahi sampai menjadi janin atau siap untuk dilahirkan. Yang keenam ada dinding rahim, perimetrium, yaitu membran di sekitar bagian luar uterus. Yang ketujuh ada endometrium, jaringan yang melapisi bagian dalam rahim, berfungsi sebagai tempat menempelnya telur yang sudah dibuahi. Lalu ada serviks, bagian bawah uterus yang membuka tekanan vagina, berfungsi memproduksi lendir atau mukus, melindungi rahim dari infeksi, dan sebagai jalan masuk sperma saat berhubungan seksual. Yang terakhir ada vagina, yaitu saluran keluarnya darah menstruasi, keputihan, jalan lahir, dan untuk perhubungan seksual. Selanjutnya ini ada gambar vulva. Yang pertama itu ada mons pubis,
Bantalan jaringan lemak dan kulit, bagian inti tertutup rambut, berfungsi untuk melindungi alat genitalia dari masuknya kotoran dan untuk estetika. Yang kedua ada glans klitoris, organ yang bersifat erektil sehingga sangat sensitif terhadap rangsangan. Yang ketiga ada prepuce of klitoris, yaitu lipatan kulit yang menutupi klitoris. Yang keempat labia minora, lipatan di bagian dalam setelah bibir besar, juga merupakan daerah erotik yang mengandung pembuluh darah dan syaraf, berfungsi untuk proses senggama. Yang kelima ada himen, juga disebut selaput darah, yaitu selaput tipis yang menutupi saluran lubang vagina. Yang keenam ada labia mayora, bibir besar yang ada pada bagian bawah bertemu membentuk perineum, berfungsi untuk menutupi organ-organ genitalia di dalamnya. Yang ketujuh ada vagina, saluran keluarnya darah menstruasi, keputihan, jalan lahir, dan untuk berhubungan seksual. Yang kedelapan ada uretra, saluran pembuangan air kencing. Yang kesembilan ada anus, saluran pembuangan hasil pencernaan. Yang kesepuluh ada vestibulum, rongga kemaluan yang dibatasi oleh labia minora dan pada sisi atas dibatasi oleh klitoris. Untuk tambahan ada perineum, yaitu jaringan yang berada di antara vagina dan anus. Sekian penjelasan saya tentang sistem reproduksi pria dan wanita. Saya ucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.